Ini mau daftar pertanahan lewat PTSL, ya kan? Berarti saya sama sekali nggak harus bayar dong. Gratis tuh, tapi kan tanahnya bisa diborohin, dapat duit, bisa buat modal usaha, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Di situ mulanya kenapa kita memiliki niat besar untuk memberi sertifikasi tanah atau memberi legalitas terhadap pemilik-pemilik tanah di seluruh Indonesia. Guys, akhirnya sampai juga kita di episode perdana podcast Tanya Mas Jordi. Di tanggal 24 September 2025 ini, sekaligus kita bertepatan juga dengan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantaru yang ke-65 ya. 65. Wow. Ini salah satu masalah yang sering dihadapi itu adalah legalitas tanah. Hari ini gue mau bahas hot topic yang bisa dibilang solusi buat legalitas tanah tersebut. Namanya PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Nah, di samping kita udah ada narasumbernya, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR BPN, Pak Virgo Erestajaya. Welcome, Pak. Makasih Jor, udah diundang. Episode perdana nih. My pleasure. The honor is mine. Oke, kita langsung aja ya guys. Pak, PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, itu sebenarnya program apa sih? Oke, jadi sebetulnya sebelum saya masuk ke situ, saya cerita tentang tanah, kepemilikan tanah. Jadi tanah itu kan kalau zaman dulu nggak usah kita sertifikatin ya, apalagi zaman abad 13, zaman abad Belanda 14 gitu ya. Yang penting kita tanah itu kita jaga, semua orang tahu itu tanah kita, ya kan, semua orang mengakui, ya udah aman-aman aja, gitu ya. Cuman di zaman sekarang, di zaman modern, kita butuh yang namanya legalisasi atau formalisasi. Sama seperti kita juga dulu sekolah ya, nggak perlu ijazah juga, ya kan. Sekolah bikin sepatu, sekolah jadi sumaker tuh kan bapaknya bikin sepatu tuh ya. Nggak ada ijazahnya juga pasti itu bapaknya. Tapi zaman sekarang kita sekolah butuh sesuatu yang formal. Kertas yang formal namanya ijazah, tanda bukti. Kita mau ngapain lagi? Kita punya mobil ya. Zaman dulu punya mobil, punya kuda aja, ya kan. Sekarang punya mobil ya mesti ada formalnya. Bahkan sekarang punya arwana aja harus ada sertifikatnya. Ada sertifikat, ya punya anjing mesti ada sertifikatnya gitu. KTP-nya. Nah, benar. Nah, tanah juga begitu. Kalau zaman dulu cukup dipagerin aja. Nah, sekarang itu butuh legalitas yang namanya sertifikat hak atas tanah. Nah, legalitas itu kenapa diperlukan? Ya kan? Kenapa diperlukan? Itu kan untuk membuktikan bahwa ini tanah bukan cuma ngaku-ngaku doang nih, tanahnya saya. Tapi tanahnya juga diakui oleh negara bahwa itu tanahnya Mas Jordi, gitu misalnya. Dan salah satu kelebihan lain dari tanah tersebut adalah tanah itu kan selalu apresiasi ya. Maksudnya mostly kebanyakan nilainya. Naik beda terus kayak ya. mobil ya, kita beli mobil 200 juta, 100 juta. Tahun depan turun tuh jadi 950, 190. Kalau tanah tuh kan kita beli tanah 100 juta, tahun depan mungkin jadi 105 juta, jadi 170 juta, naik ya kan? Terus. Naik terus. Betul. Sehingga tanah itu dijadikan semacam aset yang paling aman untuk disekuritisasi atau bahasa sekarangnya diagunin atau disekolahin. Nah, bank-bank itu kalau kita bisa aja sih kita minjem duit ke bank, borosnya mobil. Tapi pasti nggak akan jangka panjang tuh. Betul. Nggak akan kita bisa borohin mobil untuk jangka waktu 20 tahun. Nggak akan. Kalau kita minjem duit di bank gitu ya, borohin mobil paling 3 tahun, 5 tahun paling mentok. Karena mobil harganya depresiasi terus tuh kan. Betul banget. Nah, kalau tanah itu kan dia
apresiasi nilainya mostly ya, meskipun ada beberapa kasus terjadi stagnan juga. Nah itu bank lebih percaya tuh kalau dia mau kasih pinjam untuk jaminannya tanah dan untuk long term atau jangka panjang. Nah supaya bank itu yakin, ini saya benar nih minjemin ke orang yang tepat gitu ya, ke Mas Jordi, ya dia butuh tuh yang namanya sertifikat hak atas tanah. I see. Sehingga dengan demikian sertifikat hak atas tanah itu bisa masuk ke dalam putaran perekonomian. Jadi kalau Mas Jordi punya tanah, pengen usahanya misalnya apa ya, bikin kafe, bikin warung, bikin toko, bikin podcast gitu ya. Tanahnya bisa diborohin, dapat duit, bisa buat modal usaha, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, gitu kan. Dan bangsa yang besar, bangsa yang baik adalah jika tanah-tanahnya itu tidak tidur. Maksudnya? Tidak tidur itu artinya tanahnya itu disekolahin. Jadi I see. tanah itu bisa meleverage, mengungkit manusia-manusia pemiliknya. I see. Sehingga dia jadi modal usaha, sehingga kita jadi bisa lebih produktif, ya kan? Kalau kita nggak punya tanah, kan susah juga nyari duit 100 juta buat buka kafe atau buka podcast gitu ya. Nah kalau dengan ini kita bisa minjem duit, kita bisa leverage, dan untungnya bisa buat ngembaliin atau termasuk bunganya dan keuntungannya buat kita semua. Nah, di situ mulanya kenapa kita memiliki niat besar untuk memberi sertifikasi tanah atau memberi legalitas terhadap pemilik-pemilik tanah di seluruh Indonesia gitu. Jadi bayangkan dulu itu dari tahun 60 kan, kita ada UPA sampai tahun 96 gitu tuh baru 40 juta tuh. Berarti speednya berapa tuh? Ya mungkin sekitar 500.000 setahun lah kurang ya. Iya, lumayan banyak ya. Nah, waktu itu pemerintahan saat itu merasa ini kita harus speed up nih. Kalau enggak orang yang masuk ke perekonomian karena tanah paling berarti kan cuma 40 juta doang, ya kan? Nah ini kita harus speed up nih, nggak bisa kita cuma 500.000. Makanya kita tingkatin dengan kita mencanangkan program yang namanya program sertifikasi pendaftaran tanah sistematik lengkap. Nah pendaftaran sistematik lengkap ini jadi biayanya dari pemerintah, yang ngukurin pemerintah, ya kan? Pemerintah yang inisiatif. Jadi definisinya inisiatif dari pemerintah. Selama ini kan teman-teman mungkin followernya Mas Jordi pasti kan kalau mau sertifikatin biasanya kita yang datang ke kantor kan? Iya betul. Nah, sekarang dengan PTSL ini inisiatifnya datang dari pemerintah. Inisiatifnya datang dari pemerintah, jadi pemerintah yang datang. I see. Pemerintah yang datang, ayo ya. kita sertifikatin tanahmu. Kita datang. Nah, disebut pendaftaran tanah sistematik lengkap karena kita sifatnya sistematik. Dulu kita ada program serupa namanya Prona. Tapi itu sifatnya sporadik. Sporadik artinya dipilih. Oh, Bapak ini ya, Bapak ini ya. Enggak semua. Tapi dengan pendaftaran tanah sistematik lengkap ini, semua kita sisir habis tuh. Satu desa, satu kelurahan, kita sisir habis sehingga kita berharap semakin banyak orang bisa memiliki sertifikat. Nah, inisiatif itu juga dibantu dengan tadi. Biasanya kan kita kalau ngurus sertifikat bayar tuh. Bayar itu maksudnya kita datang ke BPN, bayar. Ngukurnya berapa sih? Berapa ratus ribu gitu kan, tergantung luasnya. Nah, ini semua di cover sama pemerintah. Oh, jadi gratis? Untuk ngukurnya gratis. Terus kemudian apalagi ya? Dia habis ngukur ada panitia yang neliti riwayatnya kan. Ini benar nggak tanahnya Mas Jordi atau dari warisan atau dari beli? Nah, aktenya benar nggak? Itu dulu bayar. Nah, sekarang di cover oleh ini pemerintah. Sampai dapat sertifikat. Cuman ya tetap aja yang di cover kan biaya pelaksanaannya, biaya prosesnya, biaya prosedurnya. Ya yang nggak di cover ya persyaratan-persyaratannya gitu. Tapi misalnya saya ini mau daftar pertanahan lewat PTSL, ya kan? Berarti saya sama sekali nggak harus bayar dong? Atau ada biaya sama sedikit? Sama seperti Mas Jordi misalnya kemana? Daftar apa misalnya? Daftar bikin apa misalnya? Bikin paspor lah ya gitu ya. Biaya bikin paspornya gratis tuh. Tapi kan untuk
sebelum bikin paspor ada persyaratan dong. Iya. Yaitu harus punya KTP. Iya. Kan bikin KTP yang nggak di cover kita lah, yang ngurus sendiri iya. dong. Betul. Terus mesti ngelampirin apa? Foto. Oh iya, itu 4 bayar kali sendiri 6 fotonya. ya kan, ya mesti disiapin sendiri. Iya, oke, Nah, sama paham. juga di kita itu misalnya kita mau bikin sertifikat. Ya proses tadi kan udah di cover tuh lewat program yang namanya PTSL. Tapi persyaratan-persyaratannya mesti disiapin. Persyaratan-persyaratannya pasang patok dong, ya kan? Nggak mesti pasang patok atau pagerin tanahnya. Kan nggak mungkin pemerintah yang magerin dong, gitu kan? Ya harus kita harus matokin sendiri tanah batas-batas tanah kita itu satu. Ya bisa matok sendiri, bisa pagar, bisa apapun, ya kan? Oh ini sama yang kemarin ada program Gema Patas itu tuh? Iya betul. Jadi Gema Patas tuh dorong masyarakat untuk memasang tanda batasnya. Karena masang tanda batas itu penting banget, Jor. Ya untuk keamanan kita sendiri, Orang tuh ya kalau tanah nggak ada patok, orang cenderung berpikir, oh ini tanah nggak ada yang punya nih kan, ntar mulai masuk dikit-dikit, main gitar dulu, gitu kan, terus lama-lama nongkrong di situ, lama-lama nguasain, ya kan. Tapi kalau ada patoknya, ada pagarnya, insya Allah tanahnya aman. Tapi untuk sertifikasi tetap itu syaratnya. Terus kemudian kan ada syarat-syarat lain juga kan, kayak misalnya tadi KTP ya, kemudian ada syarat-syarat lain, dia harus punya alas hak. Alas hak itu bukti-bukti kepemilikan dia sebelumnya, ya kan? Ya itu tentunya ya harus diurus sendiri oleh masing-masing gitu. I see. Pak Virgo, gimana ini Jar? Dalam waktu kurang dari 10 tahun ya, dari 46 juta bidang sampai 122 juta bidang terdaftarkan. Ini prestasi yang luar biasa. Ya, wow. Dalam waktu kurang dari 10 tahun loh, bayangin. Ini gimana bisa sampai angka segitu nyampenya? Ya kita serius, all effort. Semua sumber daya, bahkan kita juga ngambil sumber daya seperti dari swasta, ya kan. Kemudian pendanaan juga, selain pendanaan dalam negeri kita juga ada pendanaan bantuan lain gitu ya. Tapi intinya kita all effort lah, gitu. All effort untuk bantu ini. Menjadi program prioritas nasional, gitu. Jadi teman-teman kita dari pusat, di Kanwil maupun di tingkat kantor pertanahan, kita dorong untuk ya ini jadi prioritas kalian nih. Even gitu yang daerah-daerah yang pelosok-pelosok itu? Semua kebagian kegiatan PTSL ini, kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Dan ini selalu kita monitor terus progresnya, sehingga alhamdulillah mulai dari 500.000 tadi naik jadi 2 juta setahun, naik jadi 4 juta setahun gitu. Tapi gitu, ya dalam waktu singkat ya. Sebetulnya nggak singkat, itu cuman progres juga. Kalau kita bandingin ya 60 tahun berdiri gitu kan, yang dari awal mulanya tuh tahun berapa, 2015 ya PTSL? PTSL 2016. 2016 ya kan, sampai di akhir tahun, ini berarti udah akhir tahun ya, September. Akhir tahun 2025 itu udah sampai 122 juta. Iya, kita awalnya 46. Itu kan angka yang besar sekali, Pak Virgo. Ya betul. Iya kan? Itu semua hasil kerja bersama, kerja dari pendanaan, dari effort semua sumber daya manusia BPN, dukungan profesional swasta, profesional pihak lain, semua stakeholder, termasuk dukungan masyarakat. Gitu. Peran masyarakat gimana di sini? Ya tadi, jadi waktu PTSL itu yang pertama kan kita pasti datang, kita adain namanya penyuluhan tuh di awal, sosialisasi. Teman-teman, ayo dong, yang pertama kita mau ada PTSL di sini, ya siapin berkas-berkasmu, punyamu apa aja. Persyaratannya juga seadanya aja gitu, nggak. Jadi misalnya punyanya waris, ya udah bawa, yang punyanya akte bawa, yang punyanya girik bawa, dan lain-lain. Kemudian juga kita juga edukasi masyarakat, ayo pasang patok supaya nanti pada saat tim kita turun udah gampang dong, gitu. Terus ayo akur-akuran sama tetangga, saling menyetujui ya kan, dengan cara pasang patok dan dokumen-dokumennya kita saling menyetujui sesama tetangga, itu kita suruh siapin. Jadi dengan demikian pada saat kita masuk di situ kita berjalan dengan cepat. Jadi nggak mungkin BPN juga bisa kerja sendirian. Jadi kalau tadi kreditnya harus diberikan ke siapa? Sekir bukan cuma ke ATR BPN aja, ke ATR BPN, swasta, dan dukungan masyarakat. Gitu, Jar. I see. Nice. Pak, ini kebetulan ada
pertanyaan dari masyarakat juga nih. Oke. Ya kan? Jadi ada kasus di mana beberapa daerah itu nggak kebagian kuota, gitu kan. Tapi buat selengkapnya pertanyaannya mungkin kita bisa lihat langsung nih ya. Oke, boleh. Coba kita lihat yuk. Perkenalkan, saya Haji Suseno, Ketua RT 02, RW 02, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Izin menanyakan, saya sudah mengkolektif beberapa warga untuk urusan PTSL, dan sampai saat ini saya sudah menanyakan ke pihak yang bersangkutan, yaitu panitia PTSL, dan belum ada jawabannya. Karena jawabannya mereka belum mendapat kuota. Jadi saya mohon bagaimana caranya supaya kuota ini ada guna pengurusan PTSL ini. Mohon penjelasannya Pak, mudah-mudahan warga juga merasa tenang karena urusan PTSL ini bisa mendapatkan kuota. Demikian Pak, terima kasih. Gitu Pak Virgo. Gimana? Mesti dijawab nih. Jadi kan ya emang ini bukan kasus satu-satunya kan yang kita pahami ya. Karena kita juga dapat komen banyak gitu lah. Oke. Nah, ini tanggapannya Pak Virgo gimana nih? Oke, kalau dia tanya Mas Jordi, berarti saya jawab Mas Jordi ya. Oke, jawab. Ini Mas Jordi sementara ya guys. Mohon maaf. Jadi tadi saya bilang ya, PTSL itu kita bekerjanya sistematik. Sistematik itu kita bekerjanya step by step. Nah, approach yang kita lakukan adalah kelurahan by kelurahan, desa by desa gitu. I see. Jadi misalnya tahun ini tadi kelurahan Depok ya. Iya, Depok. Tahun ini. Jadi silakan ditanyakan ke kantor pertanahan. Tahun ini PTSL-nya di kelurahan mana saja. Nah, jadi misalnya tahun ini di Kelurahan Harjamukti gitu ya. Tadi di Harjamukti kan, Kelurahan Harjamukti. Nah, pada tahun tersebut itu semua akan kita sisir habis tuh. Jadi sebetulnya nggak perlu kolektif, nggak perlu dipilih. Semua orang yang ada di kelurahan itu bisa daftar, bisa berpartisipasi dalam program PTSL. Kan tahun depannya kita pindah ke tempat lain tuh, ke kelurahan lain, Nah ini dia jadi tertinggal nih, yang udah kemarin ada, misalnya tahun kemarin, saya nggak tahu ya, nanti Harjamukti tolong dicek. Ya. Nah, itu juga sebetulnya ada di website kita. Oh, di website kita. Oke. Kelurahan-kelurahan mana saja. Bisa dicek ya guys ya di website ya. Di kelurahan-kelurahan mana saja yang masuk ke sebagai lokasi PTSL. I see. Gitu. Ada di website, ada di Bumi gitu ya. Oh, jadi yang kayak gini-gini bisa jadi itu kejadiannya. Bisa jadi dia saat ini, tapi harus dicek ke kantor pertanahan ya. Betul. Bisa jadi tahun ini memang lokasinya nggak di kelurahan itu, mungkin ada di kelurahan lain. Tapi begitu nanti masuk ke kelurahan tadi Harjamukti ya semua boleh ikut. Di kelurahan tersebut gitu Jor. Karena pendekatan kita adalah kelurahan baik kelurahan. Kelurahan baik kelurahan gitu. Makanya namanya sistematis lengkap gitu. Ya, oke. Oke, Pak Virgo. Yes. Kita lanjut lagi nih. Kita sekarang lebih ngomongin kepada masa depan ya kan. Ini kan sekarang nih PTSL itu motonya no overlap, no gap, ya kan. Gimana cara supaya mewujudkan itu? Jadi kan pendaftaran tanah itu perjalanan panjang kan, dari tahun 60. Iya, betul. Dalam perjalanan panjang itu kan kita juga growing atau bertumbuh. Oh sorry, sebelumnya kita, no overlap, no gap tuh maksudnya nggak ada tumpang tindih. Oh ya, gitu, guys. Oke. Ya, ini biar penonton juga tahu. Oke. Ya. Jadi kita perjalanan panjang kan itu. Aha. Jadi tahun 60-an kita ngukur mungkin masih pakai meteran ya. Waktu itu belum ada peta dasar, belum ada peta foto, belum ada citra satelit, belum ada drone. Iya. Jadi ngukur dulu masih diiketin ke jembatan ya kan. Diukur patokannya. Ukur masih diiketin ke beberapa titik-titik yang mungkin saat ini titiknya juga udah nggak ada gitu ya. Iya. Gitu. Sehingga memang di perjalanan waktu itu ada beberapa data-data lama yang memang kalau kita petakan sekarang kita ngalamin kesulitan gitu ya.
Jadi tadi disampaikan ada 122 juta ya. Iya. Nah dari 122 juta itu sekarang kita konversi tuh, kita digitalisasi dalam bentuk spasial, data spasial. Kalau dulu kan bentuknya peta ya, lembar kertas. Sekarang udah bisa dicek di website kita namanya Bumi ATR BPN Go ID. Oh, I see. Nah bisa dilihat di situ. Nah itu kita coba petakan tuh yang dari tahun 60, 65, tahun 70, 75 dan yang sampai yang sekarang semua. Nah karena dulu pengukurannya lawannya kata sistematik itu sporadik, Jor. Sistematik itu kan kita petain semua. Gitu. Kalau sporadik tuh kadang di sini, kadang di sini, kadang di sini. Zaman dulu tuh kan gitu ya, waktu dari tahun 60 sampai 96. Nah, begitu di sini, nah yang ini lupa dipetain atau nggak ada peta dasarnya di sini. Kemudian ada yang begitu ketemu sama sekarang, jadinya begini, ada sedikit overlap dikit. Terus ada yang di sini harusnya nempel, dia jadi gap. Nah itu memang kita sekarang dengan adanya PTSL ini kita coba, jadi selain kita ngukur bidang-bidang tanah baru, metain bidang-bidang tanah baru, kita juga melakukan perbaikan terhadap data-data yang lama, gitu. Nah, data-data yang lama itu ada yang bisa kita perbaiki dan masih ada PR-nya juga. Sampai sekarang masih kita sebutnya KW 456 lah. Jadi teman-teman pemilik sertifikat, pemilik sertifikat, coba tolong cek di bumi.atr BPN Go ID. Cek ya guys ya. Gitu. Jadi misalnya punya sertifikat, dilihat tuh. Dilihat namanya, nomornya diketik, muncul nggak gambarnya? Nah, kalau nggak muncul, cepat-cepat dong datang ke kantor pertanahan supaya segera dipetain, dibenerin, kita digitalisasi. Kalau enggak kan nanti disangkanya tanahnya kosong kan? Kalau ada orang lain mau sertifikat, jadi kita sertifikatin. Jadi ada potensi overlap gitu kan. Atau bisa juga lihat di website peta spasial kita yang namanya Bumi tadi, coba klik my location di situ ya. Gitu. Ini kan harusnya udah sertifikat nih. Dilihat di situ masih putih apa udah kuning gitu ya. Kalau udah kuning aman. Berarti udah sertifikat. Dicek nomornya sama enggak sama sertifikat. Kalau sama berarti aman, ya kan? Gitu tapi kalau masih putih, loh padahal saya udah ada sertifikat masih putih. Ini berarti saya termasuk sertifikat-sertifikat yang belum kita konversi atau belum kita digitalisasi, belum ada data spasialnya. Segera datang ke kantor untuk minta dipetain, ya kan? Bawa Sherlocknya, bawa ke kantor, Pak ini sertifikat saya ini, sehingga nanti segera muncul di website kita, website resmi kita, bumi.atr BPN Go ID. Boleh nggak aku coba tayangin di sini? Sok aja. Coba mana deh HP-nya? Mana sini kita coba screen mirror ya guys. Kita langsung nih dari pakarnya nih, gimana sih si Bumi ini beroperasi? Rumahnya Jordi atau tempat sini? Ini gimana nih? Cara konekin ke layar? Berarti buka aplikasi dulu. Atau nanti di videoin aja. Enggak, ini udah nih. Oke. Udah belum? Nah dari situ kan bisa diklik tuh, misalnya my location. Ke Google. Ini buka. Set. Mana? Ini dia. Ini benar. Oke. Nah, misalnya kalau udah kuning-kuning ini kan berarti udah sertifikat nih. Gitu. Nah, misalnya itu tanah kita itu tuh putih. Yang ini nih putih ini. Ini rumah saya. Misal nih ya, ini rumah saya gitu kan. Ya. Saya udah ngerasa punya sertifikat. Tapi kok di situ masih putih tuh. Nah, kita harus cepat-cepat, di informasinya nggak akan keluar. Gitu. Nah, tapi kalau yang kuning keluar nih. Kalau yang kuning dia keluar. Tuh kan, tuh. Ada hak guna bangunan. Luasnya segini, NIB-nya segini, cek sama sertifikatnya. Emang sertifikat kita yang di rumah. Kalau itu sama, ya berarti udah aman dong. Sertifikat saya udah diakui, data spasialnya sudah ada, sudah dipublish. Tapi kalau kita merasa punya sertifikat tapi masih putih, nah, segera datang dong ke ATR BPN. Oke. Untuk segera dipetakan. Untuk gitu ya. segera dipetakan. Kalau udah punya sertifikat ya. Kalau belum punya sertifikat, ya datang juga ke ATR BPN untuk minta disertifikatin, untuk minta diukur, dipetain. Tapi berarti kalau begini ceritanya, berarti ini kalau udah sampai Bumi ini udah nggak ada overlap dong, Pak Virgo?
seharusnya iya kita berusaha mendudukkan semuanya, karena di bumi kan sebetulnya nggak ada bidang tanah overlap ya. Maksudnya di lapangan kan nggak ada tembok orang saling motongan iya gitu. sih. Cuma Iya karena sih. data kita yang lama masih begitu, ada kemungkinan di sini masih ada kita sebutnya sliver lah. Karena pemetaan lama, pemetaan baru kegabung, mungkin masih ada gap sedikit, overlap sedikit. Tapi kalau teman-teman, makanya saya minta ngecek sehingga kalau ada yang aneh, ada yang salah, ada yang ini ya segera minta dibenerin di ATR BPN, minta dipetain. Dan kalau emang belum punya sertifikat ya segera datang ke ATR BPN. Ini untuk sertifikat. Pengguna utamanya berarti masyarakat dong, Pak Virgo, bukan? Ya, masyarakat. Karena aku punya asumsi aja sih, kirain ini buat pemerintah buat ngecek gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu. Kalau pemerintah manfaatnya macam-macam ya. Buat ngambil kebijakan pertanahan, untuk bikin penyusunan tata ruang. I see. Gitu. Dan di sini ya, informasinya nggak cuma bidang tanah. Teman-teman juga bisa ngecek nilai tanahnya berapa sih nih di sekitar sini, gitu kan. Di mananya tuh? Bisa lihat nggak di sini? Ada di menu di menu meja sini. kerja, Oh, ini tulisan meja kerja nih. Ada meja kerja, terus nanti pilih bidang tanah. Enggak, katalog Data sini. Katalog. Terus mana ya? Ada pilihan. Tambahkan data saya. Data set utama misalnya ya, data set utama. Di mana tuh ini? Apa nih kita taruh? Harusnya ada zona nilai tanah gitu kan. Nah itu nanti akan muncul. Tapi memang lebih gampang kalau pakainya desktop ya. Oh, dari komputer ya. I see. Nanti dia akan muncul, tanah ini harganya range di atas 2 juta, tanah sini harganya di atas 100.000. Jadi masyarakat juga ada bantuan itu, ada informasi itu. Terus ada informasi lagi tata ruangnya apa. Kan banyak orang beli gitu ya, beli tanah kelihatannya murah, tapi ternyata di situ kawasan pertanian atau sawah, jadi nggak bisa dibangun. Baru berarti... dia, aduh salah beli nih, udah beli ternyata nggak bisa dibangun karena dia nggak lihat tata ruangnya. Nah di sini juga informasi itu kita sediain. Oh, berarti ini juga potensi marketability untuk pertanahan dong ya? Jadi buat masyarakat ini harusnya informasi yang bermanfaat jika kita mau ngambil keputusan tentang tanah. Kita mau beli tanah, ngecek sini dulu. Kita mau jual tanah, ngecek dulu harganya berapa, tata ruangnya apa dan sebagainya gitu. Terus sosialisasi aplikasi-aplikasi kayak Bumi, Sentuh Tanahku itu buat di daerah-daerah yang buat semuanya dulu deh gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Apalagi kan daerah-daerah yang kayak pelosok-pelosok yang internet aja susah atau kayak literasi itu memang kendala bersama, Jor. Tapi ini kita jutaan hitnya setiap hari. Gitu. Maksudnya sudah mulai banyak. That's crazy. Makanya saya juga datang ke sini dalam rangka ini juga. Supaya hitnya makin banyak. Two birds one stone. Nanti harusnya ditulis juga tuh Bumi, segera cek tanahmu di Bumi. Jadi langsung kita saling. Nanti kita omongin guys, download Bumi, pakai Bumi sekarang guys. Banyak banget manfaatnya. Benar, banyak, pasti banyak manfaatnya. Dan fiturnya tadi ya, baru ada nilai tanah ini. Fitur-fitur lain ada. Nanti ke depan fiturnya kita bikinin bentuknya 3D. 3D. Kali ini kan tadi masih 2D ya kan, 2 dimensi. Kita akan bikinin 3D. Sebetulnya udah ada juga sih, masih prototipe. Jadi kan sertifikat itu nggak cuma sertifikat tanah aja, Jordi. Ada sertifikat apartemen, tahu ya, familiar ya. Apartemen kan ada sertifikatnya. SHM Jadi Sarusun. nanti SHM Sarusun. Nanti orang bisa masuk ke apartemen itu. Gitu. Apartemen itu. Sertifikat saya itu ada di lantai berapa sih? Jadi bisa kayak 3D tour gitu? Iya, bisa diputar-putar. Itu alamatnya Bumi ATR BPN garis miring 3D Kadaster. Nanti coba deh dicek deh. Boleh gitu deh, kita nanti coba cek ya. Nanti di situ langsung kelihatan buildingnya, towernya. Kita sekarang lagi uji coba baru masukin 18 tower dari 500 tower yang ada di Indonesia. Yang udah ada sertifikat strata title-nya atau Sarusun ya, sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Gitu. Intinya kita ingin membahagiakan masyarakat dengan memberi informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya tentang pertanahan dan ruang. Jadi mulai dari bentuknya seperti apa yang tadi, haknya apa, ya kan? Iya, betul. Nilainya berapa,
Terus tanah itu boleh digunakan untuk apa, tidak boleh digunakan untuk apa. Nah itu kita coba sampaikan informasi itu seluas-luasnya ke publik, sehingga saat masyarakat bertransaksi mau beli tanah, mau jual tanah, ada informasi yang simetris antara penjual dan pembeli gitu. Nggak cuman penjualnya aja yang tahu, pembelinya nggak tahu. Begitu beli ternyata nggak boleh dibangun warung, hanya boleh dibangun rumah, misalnya gitu kan. Iya, betul. Kalau terjadi informasi yang simetris antara penjual dan pembeli, insya Allah transaksi-transaksi yang ada ya betul-betul transaksi ekonomi dan muterin ekonomi. Gitu. Oke, Pak Virgo, kita balik lagi ke PTSL nih. Jadi kemarin kan kita coba Google gitu ya, terus berdasarkan Renstra-nya PTSL itu sampai 2025 aja, bener nggak tuh? PTS tekad kita. Tekad kita. Okay. Itu PTSL kita akan jalanin terus sampai semua seluruh Indonesia lengkap. Oh gitu. Karena kan kita ya banyak, namanya juga kan cita-cita. Dulu kan cita-cita 2025 kalau dengan target 126 juta. Targetnya bidang, 126 juta. Gitu ya. Tapi kan ternyata jumlah bidang tanah di Indonesia nambah. Oh. Karena ada tanah yang dipecah, ya kan gitu ya. Oke. Karena ada yang tadinya 120 juta, coba ada tanah ini dipecah 2, ada orang diwaris, punya anak 3, waris dipecah 3 tanah. Jadi jumlahnya nambah, gitu kan. I see. Jadi sekarang kita pendekatannya tidak akan berhenti di 2025. Oh gitu. Tapi kita pendekatannya adalah sampai Indonesia lengkap. Tekad kita akan kita dorong terus ke arah sana. Oh. Selama ini kita kan tergantung dari tadi ya targetnya 126, terus kadang-kadang kita juga tergantung dari anggaran ya kan. Waktu itu ada Covid, anggarannya turun ya kan. Kemudian ya tidak setiap tahun kita anggarannya besar kan gitu ya. Nah, sehingga mungkin agak mundur, tapi tekad kita meskipun mundur dan sudah tercapai tuh 126 juta, kita berharap kita nggak berhenti sampai situ, Jor. Kita akan terus sampai selesai, sampai Indonesia semua orang punya sertifikat hak atas tanah. Itu cita-cita mulianya begitu. Tapi berarti itu namanya tetap masih PTSL sampai selesai atau terus atau ada program baru kah? Enggak, udah namanya itu aja. Udah itu aja ya. Gitu. Pusing mikir nama baru ya. Kita akan kasih nama itu ya sampai akhir, dan kita akan semakin transparan, semakin inklusif ke semua masyarakat gitu. Oke. Pak Virgo, ini kita mau hypothetically speaking aja nih ya. What happens after PTSL? PTSL sudah selesai, 100% semua tanah terbidang, terpetakan, terdaftar, tersertifikat, gitu kan? What happens after? What happen harusnya everybody happy ya. Berarti bagaimana membuat orang lebih happy ya gitu ya. Maksudnya kayak rencana setelah PTSL tuh. Jadi kita gimana? Target kita tadi ya. Jadi PTSL itu kan bagian dari upaya kita melakukan sertifikasi tanah. Tujuannya adalah yang pertama adalah masyarakat bisa di leverage, bisa menjadikan tanahnya sebagai modal usaha. Masyarakat bisa masuk ke perekonomian. Dengan gitu kan masyarakat akan lebih produktif, perekonomian akan makin tumbuh ya kan. Nah, pada saat orang ada di posisi itu, kita tidak lagi ngumpulin data kayak ngukur kan ngukurnya udah selesai dong ya kan. Paling nanti tinggal ada pemecahan. Nah, kita akan shifting ke menjadi penyedia informasi yang tadi itu. Jadi kayak kita berharap kayak semua orang sekarang kan selalu buka Google tuh kalau mau ke kantor, ya kan? Betul. Nah, kita ingin nanti semua orang akan buka tadi aplikasi tadi untuk setiap yang ada hubungannya dengan tanah. Gitu. Kita akan shifting ke penyedia informasi tentang pertanahan. Karena di zaman depan 5 tahun, 10 tahun mungkin sekarang juga udah kerasa. Organisasi yang powerful itu organisasi yang menyediakan informasi paling baik kan gitu ya. Di semua bidang. Nah, di tanah pun kita juga akan gesernya ke sana. Kita akan nyediain informasi, terus nyari informasi yang lebih mudah dicerna. Kita akan
tadi masuk ke 3D sehingga semua orang bisa baca, karena banyak orang nggak bisa baca peta juga kan. Iya, betul. Kayak saya juga dulu nggak bisa baca peta juga. belajar oh bisa baca peta, tapi kalau bentuknya 3D kayak kita main SimCity lebih gitu ya mudah. lebih gampang. Kita akan buat Iya, seperti itu, dan kita akan buat itu kayak digital twin lah, jadi orang ngerasa apa yang dilihat di komputer sama yang dilihat di dunia nyata itu sama. Oke. Intinya kita akan dorong masyarakat manfaatin ini. Nanti mungkin kita akan kasih fitur-fitur. Begitu dia senengnya apa, misalnya Jordi di KTP-nya apa, pengusaha kopi gitu ya. Iya. Begitu buka Bumi nanti kayak kita buka Tokopedia kan. Begitu buka Tokopedia tuh begitu buka langsung wah, mencari alat-alat olahraga langsung keluar tuh kan. Kalau Jordi yang buka kan mungkin bukan alat olahraga ya kan, mungkin alat musik. Jadi nanti gitu bakal lebih banyak kita lagi individualisasi. informasinya. Jadi kalau orang buka ini dan dia pengusaha kopi, kita kasih tahu tempat-tempat yang bagus untuk buka kopi di sini. Kalau mau terus kalau ada orang yang punya income segini, Anda rumah-rumah yang bisa affordable untuk Anda di daerah sini. Nah, kita akan bisa berikan informasi-informasi seperti itu mimpinya ke depan. Gitu. Itu jadi sounds like a dream, honestly. Ya kan manusia itu emang hidup dari mimpi. But hypothetically, is it achievable? Pasti. Oke. Tinggal tekad kita ke sana, terus masyarakat. Jadi kita kan dapat feedback dari masyarakat kan. Kayak tadi kan ada beberapa katalog gitu ya, beberapa peta. Kalau masyarakat butuh ini nanti akan kita provide gitu, sepanjang terkait dengan tanah. Oke. Jadi kita berharap ya informasi tanah itu semakin transparan, semakin mudah diakses oleh masyarakat. Oke. Gitu, Jar. Wow. Berarti nanti semua datanya itu bakal dimasukin dan diinfokan. Iya. Kecuali informasi-informasi yang bersifat privacy. Of course. Yang Personal, privacy. iya. Oke, Gitu. iya. Wow. Oke, Pak Virgo. Jadi kesimpulan dari PTSL ini, ada nggak pesan yang bisa disampaikan ke masyarakat supaya kayak mereka tuh makin mau gitu loh memanfaatkan PTSL dan Bumi juga tadi kan. Sekaligus juga Gema Patas yang bisa ngebantu mereka buat magerin tanahnya, buat ngelindungin tanahnya mereka masing-masing gitu. Ada nggak pesan yang mau disampaikan, Pak Virgo? Ya intinya adalah sebetulnya kan kami hadir untuk melayani masyarakat, ya kan, dengan memberikan tadi legalitas dari tanah sehingga masyarakat yang memiliki tanah menjadi dipercaya orang kalau dia selaku pemilik tanahnya. Untuk bisa melindungi tanahnya, teman-teman atau masyarakat nggak semata-mata punya sertifikat terus aman, tetap tanahnya harus dijaga. Nah, dijaga tadi dengan cara ya masang tanda batas, dipatok, pagerin. Jadi kayak kita punya punya sesuatu ya tetap barangnya mesti dijaga. Tapi sertifikatnya juga kita mesti punya, mesti pegang. Dan kalau yang sudah punya sertifikat ya terus mau usaha, menurut saya ya manfaatkan itu, karena itu adalah aset, salah satu aset yang paling dipercaya oleh bank kalau kita mau bikin modal usaha. Tapi ya modal usahanya yang produktif ya. Gitu. Betul. Dan terakhir, untuk semua yang punya sertifikat atau yang belum punya sertifikat, tolong lihat website kita bumi.atr.bpn.id. Pastikan tanah-tanah kita ada di situ dan sudah benar datanya. Kalau belum ada, ya mesti datang ke kantor pertanahan, minta diukur, minta dipetakan, sehingga data kita ada di situ, jadi resmi, jadi legal, dan informasi itu bisa bermanfaat buat kita dan buat semua orang. Dan yang terakhir, saya pikir ayo sama-sama, karena ini bukan kerjaannya BPN aja. Gitu. Kita ingin bangsa Indonesia semakin maju karena semua orang yang memiliki tanah itu punya legalitas terhadap tanahnya. Gitu, Jar. Apalagi yang kira-kira yang dibutuhkan. PTSL, Bumi, dan Gema Patas adalah janji negara atas solusi legalitas tanah bagi rakyat. Semoga program-program ini jadi manfaat untuk kita semua, terutama untuk masyarakat. Pak Virgo, terima kasih banyak
udah hadir di podcast ini. Oke, it's an honor. Udah diundang ke sini. The pleasure is mine. Sudah kehormatan lah saya diundang. Udah memberikan informasi, edukasi dan waktu ya buat membuka mata dan wawasan kita semua ya, teman-teman, di sela-sela kesibukannya pasti ya. Sekali lagi terima kasih Pak Virgo. Semoga kita pertanyaan-pertanyaan teman-teman sebelum ditanyakan sudah terjawab sama Pak Virgo. Kalau belum pun bisa komen di bawah biar nanti kita bahas lagi bareng narasumber yang tepat. Oke, buat kalian yang masih kepo soal tanah, jangan lupa subscribe, follow, like, dan share juga supaya banyak orang lebih tahu. Nah, kalau ada pembahasan menarik soal tanah, jangan lupa komen juga di bawah supaya nanti gue bahas bareng narasumber yang sesuai. Kepo soal tanah, tanya siapa lagi? Tanya Mas Jordi lah.